Halo, assalamualaikum teman-temanku semua, peternak-peternak yang bakal sukses di masa depan. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan karena banyak yang bertanya nih mengenai takaran pakan itu berapa, pakan apa aja yang bagus, bagaimana bikin ayam cepat besar, dan tentu itu menjadi kunci untuk kita berhasil teman-teman ya. Dan wajar aja kalau pertanyaan itu ada di benak kita. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan yang pertama untuk ini ya, pemberian pakan berapa kali per hari, Bang. Nah, untuk pemberian pakan, kalau untuk induk nih yang seperti ini, tuh telurnya tuh. Jadi kalau untuk induk itu dia jadi 100 gram per satu ekor induk. Untuk pemberiannya boleh dilakukan 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Kalau teman-teman memberikannya 2 kali sehari berarti pagi dan sore, misalnya paginya 50 gram, terus sorenya 50 gram, khusus untuk ayam indukan. Tetapi untuk ayam pembesaran seperti ini, itu tidak ada takaran. Kalau kawan-kawan pengen kejar target bobot, itu tidak ada takaran. Ini berhubungan dengan pertanyaan satunya lagi nih, pakan apa yang membuat ayam cepat besar? Dan pertanyaan ini ada sangkut pautnya teman-teman ya, jadi saya bisa jawab sekalian. Ini tujuannya sama ya, karena sama-sama untuk membuat ayam cepat besar. Dan khusus untuk ayam pembesaran atau ayam pedagingnya tidak membutuhkan takaran teman-teman. Jadi khusus untuk ngejar target bobot, saya yakin dan percaya jika saat ini teman-teman melakukan penakaran pakan terhadap ayam pedaging atau pemberian pakan 2 kali sehari, itu targetnya pasti teman-teman akan kecewa gitu loh. Dan kalau untuk ngejar target bobot, itu full time pakannya teman-teman. Siang malam harus makan, itu ngejar target bobot. Jadi tipe pemberian pakan itu ada 3 macam. Yang pertama, kejar target bobot. Yang kedua, mainnya itu normal atau pertengahan. Yang ketiga, mainnya itu santai. Jadi kalau kejar target bobot, yang pertama itu, jadi siang malam ayam itu makan. Jadi di kandang ini ada lampu kalau malam hari dan pakannya tersedia. Jadi siang malam ayam itu makan terus. Jadi ayam itu nggak makan gitu loh. Kalau saya itu ngambilnya yang normal aja. Kalau saya, yaitu makannya di siang hari ya, di siang hari. Kemudian kalau yang main santai itulah yang pemberiannya itu 2 kali 3 kali sehari. Nah, itu mainnya santai, itu nggak ngejar target bobot. Nah, sekarang terserah teman-teman. Kalau teman-teman ingin ngejar target bobot, itu makannya siang malam tanpa putus seperti ayam broiler. Dan teman-teman akan melihat dagingnya itu tebal-tebal ya. Dan biasanya orang ngejar target bobot itu nggak peduli lagi soal rasa. Yang penting ayam cepat panen, ayamnya itu memiliki kualitas daging yang tebal, berat, bobotnya mantap gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau yang nomor 2 atau panen normal, nah itu masih memikirkan masalah rasa seperti saya itu. Jadi kalau terlalu gemuk dia, terlalu banyak lemaknya, rasanya pasti berubah kan. Nah, kenapa saya milih yang nomor 2? Karena kan langganan saya itu kan ada yang langganan khusus yang saya itu langsung menjual kepada konsumen gitu. Nah, jadi saya mempedulikan soal rasa karena itu. Apabila saya langsung menjualnya ke bakul, tidak langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi, ya saya nggak peduli soal rasa gitu. Yang penting panennya cepat gitu ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan kebutuhan pasar kita itu seperti apa gitu. Kalau teman-teman hanya jual ke bakul aja atau pengepul atau ke pedagang, ya nggak usah pedulikan soal rasa gitu. Yang penting ayamnya itu panen untung. Nah kayak gitu. Kemudian ada anggapan beberapa orang bahwa pemberian pakan itu harus ditakar untuk ayam pedaging dan juga harus diberikan 2 kali atau 3 kali sehari. Menurut saya itu yang nomor 3 tadi boleh-boleh aja, tapi kalau teman-teman ingin mengejar target bobot, itu nggak bisa panen di angka 70 hari, itu nggak bisa kalau untuk KUB. Tapi kalau teman-teman ingin panennya itu di 70 hari, bahkan 60 hari sampai 65 hari itu udah bisa panen, tapi dengan yang tipe model nomor 1 tadi gitu. Tapi kalau dengan cara yang normal, yang seperti saya lakukan, itu pakannya full time di siang hari, malamnya ayamnya tidur, nggak dikasih lampu. Nah itu di 75 hari. Kalau teman-teman
itu kasih makannya 2 kali sehari, cuma pagi dan sore, dan itu pun ditakar, itu bisa panennya tuh 3 bulan. Khusus untuk ayam KUB gitu teman-teman ya. Nah, jadi pemberian pakan itu dan caranya itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Oke, di sini perlu saya jelaskan juga karena banyak yang keliru di sini. Yang 2 kali sehari itu teman-teman adalah pemberian pakan ya. Ingat-ingat, yang 2 kali sehari adalah pemberian pakan, bukan makannya ayam 2 kali sehari. Jadi teman-teman bisa bedakan kan antara ayam yang makan 2 kali sehari dengan pemberian yang 2 kali sehari. Nih, saya kasih contoh. Jika teman-teman kasih makan 2 kali sehari itu, nah makan paginya itu bertahan dia menjelang sore ya. Yang pakan sore itu bertahan dia menjelang maghrib. Kalau teman-teman itu malam ayamnya nggak makan. Tapi kalau ayamnya malam itu makan, teman-teman yang pakan sore ini bertahan sampai pagi besok. Itu namanya pemberian pakan 2 kali sehari. Jadi pemberiannya 2 kali sehari, tetapi ayam tetap makan terus. Nah, itu yang namanya pemberian. Nah, di sini saya lihat banyak yang keliru gitu. Banyak orang yang memberikan pakan, yang memberi makan ayam itu 2 kali sehari. Ya, bukan pemberiannya itu yang 2 kali sehari, makan ayam itu yang 2 kali sehari gitu. Jadi makan pagi habis, terus ayamnya puasa, terus sore ya kan ayamnya kelaparan baru dikasih makan. Nah, itu pemahaman yang salah gitu loh. Jadi banyak yang keliru di situ. Ini saya luruskan bahwa pemberian yang 2 kali sehari itu jadi pemberian pakan ya teman-teman. Jadi pakan pagi itu dia bertahan sampai kita memberikan pakan lagi. Nah gitu. Kalau teman-teman itu misalnya ini bertanya sampai siang aja nih, jam 2 gitu ya, jam 2 siang gitu, ya udah takarin sampai jam 2 siang. Nanti pas jam 2 siang ayamnya terus kita tambahin aja pakannya gitu. Jangan tunggu kosong dulu terus ayamnya kelaparan, puasa dulu. Nah, jadi kalau ayam puasa itu teman-teman, dia bukan bertambah bobotnya gitu. Perlu saya luruskan kekeliruan itu. Oke teman-teman, paham ya? Jadi ingat-ingat, memberi pakan yang 2 kali, bukan ayam yang makan 2 kali. Oke? Nah gitu. Oke, kemudian ke pertanyaan nomor 2 yang masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 ini, pakan apa yang bagus? Nah, pakan itu semuanya bagus teman-teman. Kalau yang dari pabrik, yang membedakannya itu cuma protein. Dan kalau proteinnya berbeda, semakin tinggi proteinnya, pakannya semakin mahal. Nah, kita harus mengkaji dulu nih kebutuhan ayam kampung. Kalau ayam kampung asli itu protein 14% itu sudah cukup. Ayam kampung asli. Kalau untuk ayam KUB itu 16% itu sudah cukup. Kalau untuk ayam joper, ayam ulu 18% sampai 19% sudah cukup. Nah, jadi teman-teman harus menyesuaikan teman-teman peliharanya ayam apa. Kalau teman-teman seandainya pelihara ayam KUB, nah teman-teman cukup pakai pakan yang pakannya proteinnya itu 17% atau 18%. 16% pun nggak masalah, itu sudah cukup untuk ayam KUB. Yang penting dikombinasikan dengan cara yang saya sebutkan di awal tadi itu. Jadi cara dan juga pakan yang kita berikan itu juga merupakan faktor pendukung gitu loh. Jadi kalaupun pakan teman-teman itu punya protein 20% ke atas atau 22%, kalau teman-teman cuma memberikannya itu pagi dan sore, dan itu juga nggak bakal mencapai bobot gitu. Jadi cara dan serta nutrisi pakan itu sangat berpengaruh teman-teman. Cara yang tepat dan juga pakan yang tepat. Ya, jadi pola pakan yang tepat dan cara pemberian yang tepat, dan itulah yang akan membuat ayam cepat besar gitu teman-teman ya. Jadi antara pola pakan dan juga pola pemberian pakan itu adalah faktor-faktor pendukung untuk ayam cepat besar dan ayam cepat mencapai bobotnya. Percaya atau tidak, silahkan teman-teman lakukan sendiri nanti. Atau teman-teman pisah, misalnya satu box nih, satu kotak kan isi 100, 50 lakukan dengan cara saya, 50-nya lagi lakukan dengan pemberian 2 kali sehari. Nah, teman-teman bisa coba gitu. Atau teman-teman bisa langsung full time, siang malam makan. Nah, teman-teman bisa buktikan nanti. Oke teman-teman, nah itu kuncinya untuk mencapai bobot ayam ya, yaitu pakan yang bernutrisi baik dan pola pemberian yang tepat teman-teman. Jadi pemberian 2 kali sehari itu teman-teman, banyak orang menyangka bahwa pemberian pagi itu misalnya setengah kilo, sorenya setengah kilo. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Jadi untuk takaran pakan ayam itu, kalau untuk pedaging itu sebenarnya tidak ada. Kalau ditakar seperti itu berarti kita mencekik ayam namanya. Nah, karena kita nggak tahu tuh, karena ayam itu kan nafsu makannya nggak sama. Ada yang kuat makan, ada yang tak nafsu makan, ada yang kebagian dan ada yang nggak kebagian. Dan biasanya yang nggak kebagian itu yang berpostur tubuh kecil, dan yang kecil ini akan semakin ketinggalan pertumbuhannya teman-teman. Boleh percaya, boleh tidak.
Nah, itulah sebabnya harus diberikan pakan full time agar yang tidak kebagian tadi, yang postur tubuhnya kecil tadi, masih tetap bisa makan setelah yang besar-besar selesai makan. Jadi dia tetap kebagian pakan. Jangan sampai ditakar. Kalau dia ditakar, terus pakannya habis sama ayam-ayam yang lebih besar bobot tubuhnya, ayam yang kecil nggak bisa makan dong. Pakannya kan udah habis. Nah, akhirnya dia makin ketinggalan bobot tubuhnya. Percaya atau tidak, teman-teman boleh coba. Nah, gitu ya. Oke, ke pertanyaan ketiga. Bang, rencananya saya ini mau beli PPG, cuma saya ini ditawari DOC Primadona. Menurut abang gimana nih? Saya nggak tahu dengan produk Primadona gitu. Silahkan abang tanya sama suppliernya atau sama agennya. Primadona ini seperti apa sih? Siapa aja yang udah pakai itu? Saya belum dengar juga nih Primadona, dan saya belum pernah juga lihat bibitnya. Saya juga belum pernah dengar peternak yang pakai Primadona. Mungkin bisa jadi ini produk terbaru. Silahkan tanya langsung ke agen atau suppliernya. Ini kualitasnya bagaimana? Atau jika Anda di daerah teman-teman itu yang ternak pakai DOC Primadona, silahkan tanya bagaimana kualitasnya. Nah, kalau untuk PPG saya bisa jawab itu PPG bagus karena udah banyak yang pakai gitu. Tapi kalau Primadona saya belum pernah dengar. Nah, gitu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri di sini. Nah, oke teman-teman, demikian. Semoga kita sukses selalu, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Komen kalian itu teman-teman itu kita anggap sebagai silaturahmi kita dari daerah-daerah lain. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh. Kita bersilaturahmi lewat komentar. Kita aminkan bersama-sama doa kita ini teman-teman. Semoga kita sukses di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.